pertama ada definisi. Apa sih algoritma brute force itu? Jadi, algoritma brute force merupakan sebuah pendekatan lempeng atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Nah, algoritma ini memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan jelas. Kemudian kelebihan dari algoritma brute force ini. Yang pertama, algoritma ini merupakan cara yang pasti untuk menemukan solusi yang benar, dengan mencatat semua kemungkinan solusi yang relevan. Kemudian, yang kedua, algoritma ini merupakan metode umum dan tidak terbatas pada masalah tertentu saja. Yang ketiga, algoritma ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang bersifat kecil dan sederhana. Dan yang keempat, pendekatan ini terkenal karena kemudahannya dalam implementasi dan bisa digunakan sebagai standar perbandingan. Algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama adalah tidak efisien, karena untuk permasalahan real-time, analisis algoritma ini seringkali berada di atas urutan pertumbuhan big O n faktorial. Dan yang kedua, algoritma brute force ini lambat. Dan yang ketiga, algoritma brute force ini tidak konstruktif atau kreatif dibandingkan dengan algoritma yang dibangun menggunakan beberapa paradigma desain lainnya. Kemudian apa saja sih karakteristik dari algoritma brute force ini? Karakteristik yang pertama, algoritma brute force ini umumnya tidak cerdas dan tidak cepat, karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam melakukan penyelesaian. Nah, kata force dalam algoritma ini mengindikasikan tenaga ketimbang otak. Kadang-kadang algoritma brute force ini disebut juga sebagai algoritma naif. Algoritma brute force ini lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil dan tidak cocok untuk masalah yang kompleks. Yang keempat, pertimbangannya sederhana dan implementasinya sangat mudah. Dan yang kelima, sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih cepat. Ini merupakan contoh dari algoritma brute force. Di sini, contohnya adalah mencari faktor dari bilangan bulat n selain 1 dan n itu sendiri. Keluarannya nanti setiap bilangan yang menjadi faktor n. Di sini kayaknya dimulai dari 2 sampai dengan n-1. Karena di soal ini diminta selain 1 dan n itu sendiri. Sehingga untuk for-nya dimulai dari 2 dan juga n kurang dari 1. Kemudian kita masuk ke if. Kita lakukan modulus, apabila hasilnya sama dengan 0, maka kita tulis. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian lanjut ke exhaustive search. Nah, ini merupakan teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah-masalah yang bersifat kombinatorik. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kemudian kombinasi atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Nah, ada beberapa contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan exhaustive search ini. Yang pertama adalah traveling salesman problem atau TSP, kemudian knapsack problem, dan juga assignment problem. Dalam video kali ini saya akan memberikan contoh masalah yaitu traveling salesman problem. Jadi, diberikan suatu permasalahan di mana diberikan sebuah n buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan tur terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Ini merupakan gambaran dari permasalahan tadi, di mana DSP dengan N sama dengan 4, dan simpul awal dari masalah ini adalah A. Kita akan mencari rutenya. Jadi yang pertama, bisa melewati A, B, C, D, A dengan kos sejumlah 45. 45 ini merupakan misal dari A ke B. Dari A ke B ini 12. Sehingga di sini akan dimasukkan 12. Begitu juga untuk nilai-nilai rute yang lainnya. Kemudian rute kedua adalah A, B, D, C, A dengan total kos 41. Kemudian rute ketiga A, C, B, D, A dengan total kos 32. Rute keempat A, C, D, B, A dengan total kos 41. Kemudian rute kelima A, D, B, C, A dengan total kos 32. Dan rute yang terakhir
adalah ADCPA dengan total cost 45. Karena kita akan mencari perjalanan terpendek, maka di sini didapatkan dua hasil, yaitu melalui rute ACBDA dan ADBCA dengan bobot 32. Nah, untuk n buah simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi dari n-1 buah simpul. Permutasi dari n-1 buah simpul adalah n-1 faktorial. Nah, pada contoh sebelumnya tadi, untuk n sama dengan 4, maka nanti akan terdapat 4 dikurangi 1 faktorial, sehingga 3 faktorial dan nilai dari 3 faktorial itu adalah 6. 6 ini nantinya akan menentukan jumlah rute perjalanan, atau pilihan rute yang dapat dilalui. Nah, ini juga terdapat perbaikan. Setengah dari rute perjalanan adalah hasil pencerminan dari setengah rute yang lain, yakni dengan mengubah arah rute perjalanan 1 dan 6, 2 dan 4, dan 3 dan 5. Maka dari perubahan tersebut dapat dihilangkan setengah dari jumlah permutasi, yang awalnya jumlahnya 6, sekarang menjadi 3. Nah, ketiga buah sirkuit Hamilton tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi terdapat 3 buah gambar. Kemudian lanjut ke teknik heuristik. Nah, algoritma exhaustive search tadi dapat diperbaiki kinerjanya sehingga tidak perlu melakukan pencarian terhadap semua kemungkinan solusi. Salah satu teknik yang digunakan ini adalah melakukan pencarian solusi dengan teknik heuristik. Teknik heuristik ini digunakan untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi secara keseluruhan. Heuristik ini juga berbeda dari algoritma, karena heuristik ini berlaku sebagai panduan atau guideline, sedangkan algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah dari sebuah penyelesaian. Kemudian, heuristik ini mungkin tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan, tetapi secara ekstrim ia bernilai pada pemecahan masalah. Yang keempat ini, heuristik yang bagus itu dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah, dengan cara mengeliminasi kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan solusi yang tidak perlu. Dan yang keempat, heuristik itu tidak menjamin selalu dapat memecahkan masalah, tapi seringkali memecahkan masalah dengan cukup baik untuk kebanyakan masalah. Dan seringkali juga lebih cepat daripada pencarian solusi yang secara lengkap. Ini merupakan contoh yang diselesaikan dengan heuristik. Jadi, terdapat sebuah masalah anagram. Anagram sendiri itu adalah penukaran huruf dalam sebuah kata atau kalimat, sehingga kata atau kalimat tersebut itu mempunyai sebuah arti yang baru. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan contoh kata-kata bahasa Inggris. Di sini kita dapat lihat bahwasanya kata live itu ketika kita balik dan kita urutkan menggunakan heuristik ini, bisa membuat kalimat baru atau kata baru, yaitu devil. Kemudian yang kedua, ketika kita balik dan kita urutkan menjadi kalimat baru, yaitu it. Dan charm ketika kita urutkan lagi menjadi kata march. Begitu juga untuk mungkin beberapa kata bahasa Inggris yang lainnya. Sekian video presentasi yang dapat saya berikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.